Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Dan terima kasih juga yang telah subscribe channel kami ya. Semoga selalu memberi semangat kami agar kami insya Allah mampu memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk umat Islam dan juga bangsa Indonesia. Terima kasih teman-teman ya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas ya atau bereaksi terhadap salah satu ustadz yang cukup terkenal di Indonesia. Beliau seorang mualaf yang banyak diundang pada podcast-podcast ya beberapa YouTuber dan terkenal juga memang sih di kalangan umat Islam dan sering juga tampil di TV ya ketika ada beberapa isu atau kasus mengenai Islam. Ya, beliau adalah Pak Ustadz Felix Xiao ya. Nah, apa yang akan saya reaksi? Mungkin teman-teman sudah maklum ya, sudah paham bahwa Pak Felix Xiao ini adalah seorang yang mualaf yang mendukung ya sistem khilafah, bahkan beliau seperti tanda petik ya ingin ya tegaknya khilafah di dunia ini ya, di dunia Islam. Saya melihat ada indikasi ke sana dan kita sebagai seorang muslim ya jangan anti juga ya, kita lakukan tinjauan secara akademik bagaimana sudut pandang beliau, bagaimana beliau menarasikan bahwa pentingnya sistem khilafah ya, dan kita pun jangan anti juga ya terhadap suatu perbincangan atau pandangan bahwa Pak Ustadz Felix Xiao adalah seorang yang benar-benar ya ingin adanya sistem khilafah tegak di bumi Indonesia atau di dunia ini ya. Walaupun secara metodologi saya tidak melihat bagaimana sistem itu bisa teraplikasikan ya, bisa berjalan atau seenggaknya ya bisa direalisasikan. Apakah sekedar narasi ataukah sekedar teori ataukah sekedar konsep ya. Nah, di sini kenapa saya membahas Pak Ustadz Felix Xiao? Karena beliau adalah satu-satunya ya Ustadz yang dulu ya disematkan dengan Ustadz radikal ya, walaupun saya menyanggah di situ ya. Arti radikalnya itu tidak sesuai ya dengan pribadi yang saya lihat, dengan sepak terjangnya ya, dengan perjuangannya, dengan pergerakannya ya. Mau izin teman-teman ya. Tapi radikalnya cenderung tendensi negatif ya. Nah, beliau salah satu yang mendukung pada masa lalu ya sebelum dibubarkan sama pemerintah ya, yaitu organisasi HTI ya, Hizbut Tahrir Indonesia. Makanya beliau hingga saat ini masih menginginkan ada sistem khilafah ya pada spektrum negara ya. Tujuannya untuk apa? Menurut beliau memang tanpa adanya sistem khilafah ya tidak mungkin syariat Islam berlaku atau bisa dijalankan ya pada tingkat negara. Ini memang masuk akal teman-teman ya. Namun di sini saya tidak melihat Pak Ustadz Felix Xiao melakukan kajian yang komprehensif ya. Boleh saya katakan hanya teoritis, namun tidak bisa memberikan suatu data dan fakta referensi pada masa lalu yang saya sayangkan ya tidak diangkat oleh beliau ya. Mohon izin ya Pak Felix Xiao ya. Ini hanya tinjauan saya. Kenapa demikian? Begini ya. Apabila syariat Islam ya ingin tegak ya di suatu negara, ingin apa bisa dijalankan pada suatu negara pemerintahan ya, otomatis yang mengambil peran ya itu kan bukan dari golongan nasionalis sekuler atau dari golongan-golongan yang bukan pada golongan Islam ya. Ya sehingga syariat Islam tidak bisa berlaku atau dijalankan ya pada tingkat negara. Sedangkan sistem khilafah itu mengacu kepada pada masa lalu itu ada sistem khilafah Turki Utsmani ya, yang kalau nggak salah itu sejak tanggal ya, kalau nggak salah teman-teman ya, 3 Maret 1924 yang akhirnya ya dibubarkan ya oleh Kemal Pasha Atatürk ya, sehingga habislah sistem khilafah ya, tidak ada lagi, sehingga sistem demokrasi ya itu sudah berlaku ya pada negara Turki dan Islam sudah tidak lagi mempunyai kekuatan ya persatuan di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Nah, sistem khilafah ini mungkin ya teman-teman agak biar nggak jelimet ya, saya mencoba suatu teori yang saya ringkas ya biar mudah dipahami ya. Jadi khilafah itu begini ya teman-teman ya, metodologinya beda sama sistem demokrasi ya atau sistem kerajaan atau sistem negara pada tingkatan internasional ya apapun bentuknya. Khilafah itu sistem negara yang ya pemimpinnya dipilih bukan atas ya pilihan masyarakat ya, namun bisa dikategorikan yang dipimpin seorang presiden, seorang amir itu dipimpin yang dipilih oleh majelis syuro ya. Insya Allah seperti itu teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau negara dengan sistem kerajaan itu kan sistemnya kan pewaris ya, ya sistem penerusnya itu diwariskan ya oleh bapaknya kepada anaknya kepada cucunya yang mempunyai sisilah laki-laki ya, sehingga tidak peduli apakah keilmuannya mumpuni, mempunyai kredibilitas ya, mungkin bisa menguasai suatu konsep hingga bisa menjadi pemimpin, itu tidak berlaku untuk negara dalam sistem kerajaan ya, sehingga turun temurunnya. Itu pun yang mungkin teman-teman ya, saya menghargai apabila memang pada masa lalu ya ada trust seperti itu ya. Walaupun boleh dong saya berbeda pandangan bahwa
saya tidak setuju dengan sistem seperti itu. Karena masyarakat ya tidak ada kesempatan untuk menjadi pemimpin ya, raja atau presiden ya, turun temurun. Tapi yang sudah ada ya, yang memang berlaku ya silakan, nggak ada masalah itu ya. Apalagi sudah dilegalkan oleh undang-undang ya. Ya artinya udah ada kesepakatan di tingkat pemerintah atau parlemen. Ya sudah, nggak ada masalah. Nah, di tingkat demokrasi ya yang sekarang dianut di Indonesia, itu kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat ya. Dalam hal ini rakyat Indonesia sampai tingkat presiden. Ini pun memang memberikan keadilan ya teman-teman ya. Artinya beberapa tokoh yang mungkin ya kredibel ataupun non kredibel memang berpotensi untuk menjadi pemimpin karena yang milih adalah masyarakat ya. Namun dalam konsep khilafah itu yang memilih ya, yang memilih amirnya atau presidennya itu dalam tingkat parlemen atau majelis syuro tuh. Walaupun ketat di situ ya. Ketat di situ ada beberapa syarat-syarat khusus yang harus menjadi pemimpin di situ. Namun apakah ada jaminan bahwa ketika tidak dipilih rakyat langsung, apakah ada jaminan bahwa yang milih dalam majelis syuro itu atau parlemen itu benar-benar bisa dipercaya otoritasnya ya untuk memilih seorang amir dalam konsep khilafah? Mohon izin ya, di sini tidak ada yang bisa memberikan suatu hujah atau argumentasi yang bisa meyakinkan itu. Itu yang saya lihat hingga saat ini ya. Hanya teori-teori yang kalau saya berikan suatu kesimpulan kok mengambang gitu ya, mengambang ya. Pokoknya pada masa lalu ya Turki Utsmani itu adalah sistem khilafah, sistem besar yang bagaimana kalau sekarang nanti diterapkan di dunia ya. Karena kalau tidak ada sistem khilafah, banyak umat Islam tertindas pada suatu negara ya tidak bisa dilindungi. Nah, teori seperti itu kan. Namun bagaimana bisa mengaplikasikan sistem seperti itu ya? Bukankah pada masa lalu sistem ya, mohon izin ya, sistem nepotisme pun ada dan melekat di situ ya. Bagaimana seorang raja ya walaupun mungkin ya teorinya bagus, prakteknya apakah bisa ya? Apakah ada jaminan walaupun nanti sistem khilafah berlaku, apakah ada jaminan ya bahwa seorang presidennya tidak memberikan ya kepada anaknya kekuasaannya walaupun lewat parlemen ya. Bisa aja lewat lobby-lobby parlemen akhirnya memilih juga anaknya, bisa jadi teman-teman, ini bukan asumsi ya. Dari perjalanan masa lalu ya, dari beberapa yang saya pelajari, itu nepotisme di Islam pun kuat di situ ya. Tidak serta merta benar-benar seperti konsep negara demokrasi yang dari pihak lain, dari pihak jalur yang bukan terah dari keluarganya itu bisa menjadi presiden ya. Nah, sekarang kita ambil contoh ya, ketika Pak Jokowi ya dibilang nepotisme ya dengan berbagai alasan ya, mungkin melawan hukum, melawan undang-undang, intinya ya Gibran anaknya Pak Jokowi dan itu terindikasi nepotisme ya teman-teman ya. Oke, kita ambil sekarang Ibu Megawati ya, mantan presiden kita yang saya hormati juga, Ibu Mega ya, mohon izin ya. Siapakah beliau? Pemimpin partai ya Demokrasi Indonesia Perjuangan ya, PDIP. Siapakah anaknya? Mbak Puan ya. Siapa Mbak Puan itu? Ketua DPR ya. Artinya apa? Kita bisa nggak ya mengatakan bahwa hukum nepotisme itu masih berlaku di Indonesia oleh sebagian politikus kita ya. Lalu siapa lagi? Ada SBY ya. SBY siapa itu? Mantan Presiden Indonesia ya pada masa lalu ya. Siapakah anaknya? Ya. Sekarang pemimpin Partai Demokrat menjadi menteri di kabinet Bapak Prabowo ya. Apakah salah? Ya tidak. Nah, artinya nepotisme itu masih berlangsung di Indonesia dalam tingkat ya negara demokrasi. Nah, apakah khilafah bisa menjamin tidak adanya nepotisme? Apakah khilafah bisa menjamin ya tidak adanya bargaining position, tidak adanya tawar-menawar jabatan? Ya. Sedangkan pada masa lalu ya, pada sistem-sistem kerajaan ada saling pembunuhan, saling jegal, saling sikut. Itu kenapa? Karena dalam tingkat atas ya dengan status presiden, siapa yang tidak mau teman-teman ya? Seorang konglomerat yang sudah banyak perusahaannya itu pun masih mau menjadi presiden karena privilege-nya luar biasa ya, luar biasa, nggak ada menolak ya. Jadi mau pakai sistem demokrasi, mau pakai sistem khilafah, mau pakai sistem kerajaan ya, tidak ada jaminan ya bahwa negara itu akan baik-baik saja seperti di surga ya dengan konsepnya ya yang mungkin Islam tawarkan. Jadi seperti utopia teman-teman ya. Di sini saya bukan anti namanya khilafah atau anti Islam atau anti syariat, bukan teman-teman ya. Cuman saya menggambarkan seperti ini ya, ketika banyak yang berteori ya, banyak yang melakukan suatu pandangan tentang konsep Islam, konsep Islam bisa ya menjadikan suatu negara dengan konsep syariatnya ya, sehingga masyarakat bisa tertata ya, hukum bisa adil segala macam. Namun ya saya sayangkan di sini nih, yang mau izin ya, saya sayangkan ya, yang mengusung konsep khilafah ya, yang mengusung konsep syariat Islam berlaku pada tatanan negara ya, khususnya di Indonesia ya, itu tidak fair, tidak memberikan rujukan pada masa lalu siapa yang telah berani melakukan tindakan seperti itu ya. Artinya mau izin teman-teman ya, mencari aman juga ya, tidak mau disematkan ya, tidak mau dibilang radikal, tidak mau dibilang teroris, tidak mau dibilang apa. Namun nanti suatu saat ketika ada suatu pergerakan yang mungkin ya ke arah syariat, biasanya orang seperti itu tampil teman-teman tuh. Ya, jadi pahlawan kesiangan tuh biasanya tuh ya. Pahlawan Islam tanda petik kesiangan. Artinya apa? Untuk Pak Felix Yao di sini yang sudah subscriber jutaan, yang sudah terkenal, yang benar-benar bisa memberikan narasi yang sangat positif ya, sehingga orang
meyakini ucapan beliau ya dengan tendensinya yang luar biasa menurut saya teman-teman ya. Namun ketika memberikan teori tentang khilafah, tentang syariat ya kenapa Pak Felix tidak pernah mengangkat ya suatu organisasi yang bernama Ikhwanul Muslimin ya pada masa lalu ya, seorang tokoh pemimpinnya Hasan Albana ya, ada Said Qutb ya, ketika dieksekusi tujuannya apa? Itu kan tujuannya syariat teman-teman ya, agar syariat berlaku tapi tidak memenderek ya, mengambil sebagai referensi. Pun di Indonesia ya, ada namanya Sekar Maji, Marijan Kartosuwiryo ya, yang memproklamasikan negara Islam Indonesia tahun 49. Ya, kami umat Islam bangsa Indonesia dengan ini menyatakan berdirian negara Islam Indonesia. Maka hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekar Maji, Marijan Kartosuwiryo ya. Tidak ada ya, tidak ada proklamasi ya setelah pasca runtuhnya jatuhnya Turki Utsmani Turki pada 3 Maret tahun 1924 ya. Ya, selain dari SMK yang berani memproklamasikan negara Islam Indonesia agar syariat berlaku di bumi Indonesia ya. Dan apabila mungkin NII itu berhasil hingga saat ini, bisa jadi ya Indonesia menjadi ketua atau pimpinan dari khilafah kan. Nanti negara-negara lain Malaysia mengikut kan, ya jadi wilayah negara Islam Indonesia begitu kan. Singapura ngikut kalau mayoritas muslim kan. Nanti Arab ngikut ke sini gitu ya. Nanti Jordan ngikut, Palestina ngikut, semua ngikut. Islam di Indonesia menjadi ketua atau pimpinan dari khilafah sistem itu kan. Seperti itu. Namun apa yang terjadi? Pak Felix Show dan tokoh-tokoh politik kita yang bicara masalah syariat tidak mau memberikan data referensi seorang tokoh NII. Artinya tidak berani cari aman. Lalu konsep syariat seperti apa yang diterapkan? Yang ingin diterapkan ya. Secara teoritis kita sudah sering dengar seperti ini, seperti segala macam ya. Namun dulu ada gitu loh. Yang ingin perjuangkan dulu ada. Sekarang siapa yang ingin perjuangkan? Antum memperjuangkan bagaimana konsepnya ya. Kalau hanya sekedar bicara-bicara namun tidak mungkin terrealisasi buat apa? Seperti kepesan kosong gitu loh. Jadi muter-muter aja. Ya, teman-teman mau izin teman-teman ya, Pak Felix ya, saya menghargai Anda, seorang berilmu ya. Namun kenapa tidak bisa mengangkat ya NII Kartosuwiryo ya? Apabila beliau mungkin pada masa lalu menang ya, negara nasionalis kita mungkin kalah ya tanpa intervensi dari negara lain ya. Bisa saja syariat Islam berlaku di Indonesia kan? Setelah Kartosuwiryo dieksekusi tahun 22, siapa yang berani ya menjalankan atau melakukan suatu yang ada petik ya, pemberontakan tentang sistem syariat Islam agar berlaku di Indonesia ya. Di mana-mana memang dihabisin teman-teman ya. Kenapa yang kita pertaruhkan sekarang, yang kita lawan bukan dalam konsep tatanan negara secara nasional, tapi kan internasional ya. Ada Amerika, ada Cina, ada Inggris. Dulu siapa sih yang menghancurkan Turki Utsmani ya? Kan ada intervensi dari negara-negara Eropa ya, dari Inggris ya, sehingga mecah-mecah dari sistem negara khilafah yang udah terjadi dihapuskan lewat kaki tangan orang Turki sendiri ya, yang dididik di negara Perancis pada masa lalu teman-teman ya. Nanti kita bahas lain waktu ya. Artinya ini agak jelimet ya, namun sekarang konsepnya sudah mereka pada hatam, pada tahu ya secara teoritis, namun tidak memberikan data-data pada masa lalu yang ada pergerakannya ya, yang ingin ya, syariat Islam berlaku pada negaranya ya. Tidak ada berani mengangkat kayak cari aman gitu loh ya. Bahkan yang mengangkat atau mengulas NII itu khawatirannya takut dibilang radikal ya, takut dibilang apa ya, Islam kanan ya, Islam keras, Islam bla 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 segala macam ya. Tapi ada nggak ya organisasi selain NII yang berani memproklamasikan negara Islam Indonesia ya? Ada nggak? Apakah FPI? Kecil itu mah nggak bisa dijadikan referensi ya Pak Felix ya. Coba dah antum ngomong deh referensi di Indonesia ya, yang telah memberikan data dan fakta, memberikan cerita sejarah ya, yang berani agar syariat Islam tegak di Indonesia pada masa lalu walaupun kalah. Siapa? Ini nih Pak Felix ya, siapa? Kan ini ya. Memang syariat Islam kita tidak anti ya, secara teoritis begini nih, saya berikan satu pemahaman yang sedikit ya. Jangan terlalu jelimet, jangan terlalu benar-benar yang dipahami sulit ya. Saya kasih gambaran sederhana gini. Di negara kita ya, ada namanya minuman keras atau khamr ya, atau yang memabukkan ya. Apa hukumnya haram ya? Haram itu artinya tidak boleh ya. Tapi kenapa bisa ada di negara kita? Ini sedikitnya saya kasih gambaran ya, tentang konsep khilafah, tentang konsep syariat Islam. Kenapa ada minuman keras ini? Minuman keras ini tidak mungkin ya, tidak mungkin ada tanpa adanya pabrik atau pembuatnya. Ya, secara legal ya, secara legal nih. Ya. Pabrik itu tidak mungkin ada tanpa adanya izin. Ya, itu mana ya? Mau izin nih, pelan-pelan nih. Ya. Izin itu yang memberikan siapa? Yang punya otoritas pada suatu wilayah secara formal disebut dengan negara. Ya. Nanti ada lagi tafsirnya tuh selama ini segala macam. Ini saya kasih gambarannya mudah dicerna aja nih, mudah dipahami nih. Kalau konsep syariat berlaku ya, pemimpinnya pasti tidak melegalkan atau memberikan izin ya untuk minuman keras sehingga pabrik itu tidak bisa dibangun kan gitu ya teman-teman ya. Mudah ya, gampang ya. Nggak usah jelimet kemana-mana ini teorinya nih. Ya.
Tapi di konsep demokrasi itu pun bisa berlaku sebenarnya teman-teman. Ya, bagaimana sistem itu bisa berlaku atas dasar apabila pemimpin kita yang walaupun negara demokrasi ini masuk ke parlemen bisa menguasai, dibuat undang-undang di tingkat masyarakat berlaku kan. Nanti yang kontra siapa sih? Ya, yang kontra yang golongan menginginkan ada minuman keras masih berlaku atas dasar ya ekonomi, atas dasar investor, atas dasar segala macam keuntungan kan gitu ya. Agak jelimet ya. Tapi ketika kekuatan Islam masuk parlemen walaupun negara demokrasi bisa aja syariat Islam diberlakukan kan gitu ya. Nah, dalam tingkat global nanti setelah mungkin pemimpin kita ya bisa menerapkan syariat walaupun parsial ya teman-teman ya. Kalau komprehensif agak berat tuh ya, beresiko mati kalau nggak di Indonesia ya di tingkat internasional dihabisin tuh biasa tuh ya. Oleh siapa? Oleh konspirasi orang-orang sana, Eropa. Amerika nggak mungkin diam apabila ada yang coba-coba ingin memberikan syariat pada satu negara muslim. Amerika nggak mungkin diam, teman-teman. Karena sejarah masa lalu memang Islam menguasai peradaban ya. Dihancurkanlah ya dengan konspirasi orang-orang Eropa pada masa lalu. Makanya ada kan perang salib, perang ini, perang itu segala macam. Ya, kita nggak usah bicara agama sensitif, kita nggak usah bicara itu, nggak usah menarik itu segala macam. Israel Palestina itu konfliknya agama, mustahil konflik yang lain, konflik ekonomi berlaku di situ, agama berlaku di situ. Ya, di mana makam Yesus Kristus ya di Israel, apa iya mau diambil sama Islam istilahnya begitu teman-teman ya. Kalau seluruh dunia ya berkunjung ke sana, berapa keuntungan ekonomi Israel ya lewat Mekah bisa tuh ya, lebih kayak Israel, mau Israel bagi-bagi statusnya ya, otomatis Palestina kalau bisa dicaplok sama Israel. Ini masalah agama juga, jangan kaitkan dengan masalah yang lain, pasti agama masuk di situ ya teman-teman ya. Jadi mudah ini ya, secara konseptual ya mungkin khilafah itu bagus, saya paham ya. Namun sekarang saya sayangkan beberapa youtuber yang konon ya ahli di bidang khilafah, ahli syariat segala macam, hanya memberikan teori ya. Namun di sini tidak objektif teman-teman. Saya sayangkan. Sorry ya, tidak objektif. Kenapa? Karena mereka tahu apa pura-pura nggak tahu apa cari aman, tahu atau nggak berani ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Yang tadi saya bilang teman-teman ya, ya pasca runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani ya pada 3 Maret 1924 tidak ada negara yang berani proklamasi selain dari NII Kartosuwiryo. Silakan cari literasinya di seluruh dunia, saya challenge. Ada nggak? Tapi kan NII kalah, tapi kan NII sudah dibubarkan, tapi kan NII sudah dihancurkan, bahkan pemimpinnya sudah dieksekusi pada tahun 62. Ya saya paham gak ada masalah di situ ya. Cuman siapa yang berani mempromosikan ya dalam suatu konsep negara ya yang ingin syariat Islam itu berlaku ya pada tatanan kehidupan. Ya. Tapi kalau di luar NII ada ya yang sudah memberikan suatu bukti, suatu pergerakan yang mengarah pada syariat Islam, silakan berikan data kepada masyarakat, tidak usah mencari aman ya. Sehingga masyarakat cerdas. Kalau sekedar teori-teori harus ada konsep khilafah ya. Nanti Turki menjadi konsep khilafah lagi, Indonesia menjadi bagian secara umat Islam ya, menjadi wilayah dari Turki Utsmani ya. Dari apa? Turki andai kata ya teman-teman ya. Lalu Jordania menjadi bagian dari Turki, lalu Arab Saudi segala macam. Mau nggak pimpinannya ya menjadi bawahan? Kan umat Islam kan di situ kan sudah kelihatan dari sekarang ya teman-teman ya. Nggak mau di bawah atau nomor 2, mau semua jadi pemimpin ya. Agak sulit, agak berat. Kita introspeksi diri kita ya. Mau nggak kita menjadi orang nomor 2? Jarang. Organisasi selevel partai aja bisa terpecah gara-gara pemimpinnya ya. Nggak sesuai bikin partai lagi jadi pemimpin, nggak sesuai jadi partai lagi. Itu kan bukti tuh umat Islam tuh ya. Persatuan yang sekarang harus dijaga, dibuat bagaimana umat Islam bisa bersatu di level pimpinannya. Kalau rakyat mah nggak usah diajarin, udah paham kayak gitulah pimpinannya, ngasih contoh ya. Kalau mau berkembang jangan teori-teori terus, khilafah teori ini teori segala macam ya. Namun secara apa praktek nggak ada, omong kosong ya. Cuma ngomong syariat Islam, cuma ngomong konsep khilafah. Kalau sekarang kalian sudah benar-benar meyakini Pancasila sebagai falsafah dari negara kita ya, ya sudah terima ya. Samakan konsep Islam dengan Pancasila, kawinkan, sinkronkan di situ, berikan pemahaman pada masyarakat. Pancasila pun bisa ya, secara nggak langsung menjalankan nilai-nilai yang ada pada konsep Islam. Kalaupun ingin menjadikan konsep itu apa kafah ya, secara aturan ya, ya antum berikan data ya, bagaimana caranya. Gak usah cari aman terus ya. Kalau nggak punya organisasi, nggak punya pergerakan, takut ya mungkin nyali masih tanggung, minimal berikan referensi pada masa lalu ada organisasi yang telah ya yang ingin adanya konsep syariat berlaku di Indonesia untuk skup Indonesia. Tapi tidak ada yang berani mengangkat seorang tokoh NII Kartosuwiryo. Kenapa? Karena mencari aman. Terus gimana seperti itu? Tokoh seperti itu gimana tuh? Ya,
Ya mau izin Pak Felix ya, saya sih nggak ada masalah sama antum. Saya menghargai antum orang yang berilmu ya, antum orang yang benar-benar sudah diyakini pada masyarakat seorang ustadz ya, walaupun antum mualaf pada masa lalu, saya pun salut sama antum ya. Namun ya apabila memberikan teori-teori khilafah, teori-teori syariat Islam di Indonesia agak berlaku segala macam, mohon berikan data referensi ya secara argumentatif ada pada masa lalu ya organisasi di Indonesia ya. Angkat nggak ada masalah, nggak usah cari aman, angkat aja ya, angkat minimal ya, antum berani ya memberikan referensi data. Memang pada masa lalu Indonesia ada yang ingin mendirikan syariat Islam. Ya, teman-teman ya mohon izin ya, apabila FPI mungkin mengarah ke sana, ya sudah sebut juga organisasinya, nggak usah takut-takut. Hmm? Biar umat Islam jelas, oh begini loh konsep syariat yang ingin ditegakkan, oh begini loh konsepnya. Ya, jangan melempar teori, kita suruh berpikir, lah bagaimana penerapannya? Siapa yang mau menerapkan? Ya, nunggu orang yang berani memberikan suatu konseptual ya bisa dipraktekkan, orang yang berani membangun organisasi agar syariat Islam berlaku sampai kapan? Kalau antum sudah punya masa, sudah yakin ya silakan antum yang menjadi leader lah ya, bangun seperti Ikhwanul Muslimin ya, kalau berani ya, berikan suatu konsep jihad yang menurut antum bisa tegakkan syariat Islam, bahkan level global bisa menjadi suatu negara dengan konsep khilafah ya. Namun kalau teori-teori terus tapi kalian nggak objektif, tidak melihat pada masa lalu yang cukupnya di Indonesia ya, tidak diangkat ya. Ada organisasi itu saya anggap kok antum seperti ini ya, ya. Ingin syariat Islam tegak, ingin khilafah tadi, tapi tidak berani ya mengungkap data ada organisasi di Indonesia sendiri yang pada masa lalu dengan resiko mati ya mempromosikan negara Islam Indonesia. Siapapun juga di sini ya, siapapun juga ya, ya. Saya tidak hanya Ustaz Felix Xiao. Kenapa yang saya sebut Ustaz Felix Xiao ya? Karena beliaulah teman-teman ya yang dipandang sebagai umat Islam ya, sebagai masyarakat yang pro terhadap sistem khilafah ya, yang pro terhadap sistem syariat ya. Walaupun secara teori memang benar, saya tidak anti ya teman-teman ya, tidak anti. Yang tadi saya gambarkan ya, masalah minuman keras, masalah jinah ya, apabila pemimpinnya Islam ya tidak dilegalkan, tidak bisa itu ya. Karena kan pabrik perlu izin ya. Namun apabila gubernur tidak mengizinkan, kan ada kementerian tuh ya, kementerian, ada lagi presiden tuh ya. Jadi harus di tingkat presiden juga ya, yang secara konseptual, secara keimanan ya benar-benar dia pro terhadap syariat ya. Yang menjadi blunder lagi, menjadi sulit lagi, kita di sini hidup tidak hanya umat muslim ya, ada Kristen, ada Hindu, ada Konghucu, sehingga harus adil juga bagaimana konsep Islam bisa diterapkan, memberikan keadilan buat semua agama ya. Atau masuk parlemen lah, saran saya lah Pak Ustaz Felix yang sudah terkenal ya, siapa tahu dengan antum masuk parlemen, siapa tahu antum bisa merubah ya undang-undang ya yang tadi yang mungkin kontra, tidak pro terhadap umat Islam ya, mungkin dengan antum masuk ke sana ya bisa lah ya mengubah undang-undang yang pro terhadap umat Islam ya, yang di sini syariat Islam walaupun tidak komprehensif ya bisa dijalankan ya di tingkat pemerintahan ya. Apabila itu terjadi alhamdulillah ya. Ini yang masukan saya Pak Felix ya, masukan saya sebagai umat muslim, kok saya tidak dapat suatu referensi dari seorang Ustadz Felix ketika bicara syariat, khilafah dan beberapa channel tentang khilafah, syariat, namun pun tidak memberikan suatu referensi atau contoh pada masa lalu ya, untuk menyebutkan organisasi Ikhwanul Muslimin atau NI aja kayak ngeri gitu loh, kayak takut. Ya, itu kan tinggal sejarah doang tuh, ya. Namun memang beresiko ya. Beresikonya kenapa? Ya pada tingkat pengikut ya, subscriber ya, yang 5 juta bisa turun jadi sekian juta ya, belum dihabisin sama pihak luar ya, itu resiko ya. Tapi ketika berteori namun tidak bisa memberikan data referensi atau tidak berani yang mengangkat pada masa lalu, ada contoh di Indonesia atau di Mesir atau di negara di dunia, atau menyebutnya ISIS pun kan ke syariat kan tujuannya ya, kan tidak berani ya. Ya kalau nggak berani sampai kapan syariat Islam bisa berlaku di Indonesia ya, atau khilafah bisa berlaku di tingkat dunia? Agak sulit dan perlu manusia yang luar biasa ya untuk mencari selevel Nabi Muhammad, memang agak mustahil teman-teman. Agak berat di situ ya. Namun apabila ada ya, ya kita mungkin menunggu ya teman-teman ya. Karena sampai sekarang saya tidak bisa melihat siapa tokohnya yang bisa mewakilkan ya, ya secara pribadi ya, yang merepresentasikan bahwa beliau seorang yang pro terhadap syariat Islam, namun memberikan pemahaman yang ada arahnya ke sana ya. Saya tidak melihat itu ya. Demikian teman-teman ya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya kurang berkenan ya. Sedikit saya berikan suatu referensi ya dari karya Dr. Abdul Majid An-Nazar ya tentang khilafah nih, tinjauan akal dan wahyu ya. Teman-teman bisa baca ya walaupun bukunya nggak tebal, namun ditulis oleh seorang doktor ya, S3 ya. Di sini saya buka di halaman 69 ya. Kekhalifahan adalah tugas nyata manusia. Ya, ini menurut beliau ya. Artinya manusia adalah wakil Allah dalam menerapkan irodah dan syariatnya ya, artinya syariat Islam ya teman-teman ya.
hukum pancung tidak akan berlaku ya pada negara demokrasi, harus syariat Islam, harus ada undang-undang itu kan teman-teman ya. Hukum potong tangan tidak berlaku, walaupun ya hukum potong tangan itu bisa berlaku kalau pada negara Islam. Dan kemarin yang korupsi ya Pertamina itu bisa kena tuh teman-teman ya. Tapi karena negara demokrasi kan kita tidak berlaku ya teman-teman ya, harus hukum penjara di situ ya. Nah lanjut, karena manusia adalah wakil Allah, dengan demikian manusia dapat dianggap sebagai penguasa bumi ya, untuk menunaikan tugas yang diberikan oleh sang pemberi kuasa, melaksanakan yang diperintahkannya dan mencegah yang dilarangnya. Nah, ini sedikit aja teman-teman ya, bahwa kekhalifahan adalah tugas nyata manusia ya. Ini menurut beliau di halaman 69, Dr. Abdul Majid An-Nazar ya. Demikian teman-teman ya. Apabila ada kata-kata yang saya kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Untuk Pak Felix Xiao, mohon izin kalau saya mereaksi beberapa video Anda ya, yang pada podcast salah satu YouTuber atau pada channel antum sendiri ya, tujuannya hanya menginginkan ya baiknya Pak Ustadz yang saya hormati ya, mengangkat mengangkat tentang narasi syariat Islam, namun juga berikan data referensi yang pada masa lalu ada ya yang ingin menegakkan di Indonesia, walaupun kalah ya teman-teman ya. Demikian, apabila ada kata-kata yang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada cerita kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.